Shalom keluarga beriman, puji nama Tuhan. Kalau pada minggu pagi ini kita boleh berkumpul bersama-sama dalam ibadah online Gereja Orang Beriman Kampus Surabaya. Puji nama Tuhan, saya menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian di rumah. Kiranya Tuhan Yesus selalu menyertai kita dalam kehidupan kita, amin. Puji nama Tuhan Yesus. Mari sebelum kita memulai ibadah ini, kita mau sama-sama tundukkan kepala, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan atas penyertaan perlindungan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Banyak yang telah Kau perbuat dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Tiba saatnya kami Tuhan anak-anak akan menyembah, memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Biarlah puji-pujian kami bisa menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Banyak yang telah Kau perbuat dalam kehidupan kami. Bersyukur Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita sama-sama ke pujian ini. Katakan, banyak yang telah Kau perbuat. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Apa yang mengerti segala itu perlu kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Sama-sama katakan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Katakan, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari sekali lagi kita mau angkat pujian ini dari awal. Sama-sama katakan, banyak yang memperbuat. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Apa yang mengerti, katakan, segala yang ku perlu kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan,
buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Sekali lagi buat kasih setiamu Tuhan, setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Mari sembah Dia, katakan ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur buat penyertaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Oh, oh. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami memuji, kami menyembah. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan Yesus. Bersyukur Tuhan, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan, oh, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur ya Tuhan. Ku bersyukur Tuhan, sama-sama buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa, dan ku bersyukur Tuhan. Tuhan, oh, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh, 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 bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan, Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur.
kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Oh, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Benar Tuhan Yesus, kami bersyukur atas segala perbuatan-Mu dalam kehidupan kami, Tuhan. Oh, oh, oh. Kami bersyukur ya Bapa. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau selalu menyertai kami Tuhan Yesus. Kau selalu menyertai perjalanan kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kau selalu menyertai melindungi kami Tuhan Yesus. Bahkan di waktu-waktu yang sulit Tuhan, Kau selalu menyertai kehidupan kami. Oh Tuhan, mari sama-sama kita pujian katakan semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah lain di hidupku. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah lain di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Benar Tuhan, kami bersyukur Tuhan Yesus. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah lain di hidupku. Sama-sama katakan, lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku
dari samudra. Kebaikan-Mu Tuhan takkan habis di hidupku. Katakan, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kami bersyukur. Kami bersyukur padamu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Oh, bersyukur buat nama-Mu Tuhan. Menyembah. Kami menyembah, tinggikan nama-Mu. Mari sama-sama kita menyembah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yes. Kami menyembah Engkau Tuhan Yesus. Oh, lebih luas Tuhan, lebih tinggi dari cakrawala, kasih setia-Mu Tuhan. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari
terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Benar Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan atas penyertaan Tuhan, kasih-Mu Tuhan. Tiba saja kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah firman yang dibawakan oleh Pastor Belsair Bani pada minggu pagi ini Tuhan bisa menjadi rema dalam kehidupan kami, kehidupan setiap kami Tuhan Yesus yang mengikuti ibadah online pada minggu pagi ini Tuhan. Bersyukur Tuhan Yesus kalau kami punya Tuhan seperti Engkau yang tak pernah meninggalkan kami Tuhan. Bersyukur Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Saya berdoa kita semua dalam keadaan baik, sehat, sukacita, serta tetap terus semangat. Puji Tuhan, kita semua boleh masuk di minggu keempat di bulan Agustus, tepatnya di tanggal 23 Agustus tahun 2020. Mari sama-sama kita membuka kebenaran firman Tuhan. Untuk hari ini terambil dari Injil Lukas pasal 11, ayatnya yang ke-27 dan 28. Dua ayat saja saya akan bacakan untuk kita semua. Injil Lukas pasal 11 ayat 27 dan 28, judulnya di Alkitab LAI ialah Siapa yang Berbahagia. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau, dan susu yang telah menyusui engkau." Tetapi ia berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Demikian firman Tuhan. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya ingin bagikan buat Bapak Ibu Saudara tentang kunci kebahagiaan. Kalau kita lihat dua ayat tadi, kita bisa bicara banyak hal dari dua ayat tadi. Bisa bicara tentang kebahagiaan ternyata adalah orang yang memelihara dan melakukan firman Tuhan. Tetapi menariknya dari dua ayat tadi terjadi percakapan yang satu, ibu tadi mengira bahwa yang berbahagia itu adalah ibumu yang telah mengandung engkau, Yesus. Tetapi Tuhan Yesus berkata, sesungguhnya yang berbahagia adalah mereka yang memelihara dan mengerjakan melakukan firman Tuhan. Yang ingin saya bahas di sini adalah terjadinya sudut pandang yang berbeda. Maka dari itu saya teringat akan satu pepatah Jawa yang bunyinya demikian. Sawang sinawang. Artinya kurang lebih adalah kadangkala apa yang kita rasa enak belum tentu sebenarnya enak. Demikian pula apa yang kita pikir tidak enak sebenarnya belum tentu tidak enak. Karena terkadang hidup yang saudara keluhkan adalah hidup yang orang lain impikan. Ada orang yang pekerjaannya bagus, penghasilannya besar, tetapi ternyata harus digunakan untuk menutup hutang-hutang orang tua. Ada yang harus merantau jauh untuk ekonominya lebih baik. Ada yang mungkin pekerjaannya baik, tetapi baru bisa pulang 3 bulan sekali. Ada yang relasinya dengan keluarga baik, tetapi ternyata pekerjaannya, hasilnya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri. Ada yang kehidupan rumah tangganya sudah harmonis, saling mencintai, tetapi belum dikaruniai momongan atau keturunan. Ada yang mungkin sudah saling mencintai, tetapi tidak bisa menyatu dalam pernikahan karena terganjal restu orang tua. Intinya dalam hidup saudara terkadang banyak sekali di antara kita yang merasa belum bahagia. Padahal Tuhan sudah berikan pekerjaan, tapi dia melihat dari sisi yang lain, sehingga dia belum bahagia. Padahal Tuhan sudah berikan pasangan, tetapi karena dia melihat dari sisi yang lain, dia tetap merasa belum bahagia. Padahal Tuhan sudah memberikan relasi keluarga yang utuh, persahabatan yang baik, tapi dia tetap juga belum merasa bahagia karena dia melihat kekurangan dari sisi yang lain. Saya berdoa, biarlah hari ini kita semua boleh sungguh-sungguh menikmati dan merasakan kebahagiaan. Karena apa? Karena kita percaya kebahagiaan sejati ada di dalam Tuhan. Dan orang yang hidupnya di dalam Tuhan pasti sungguh-sungguh boleh menikmati kebahagiaan. Hari ini saya mau bagikan buat kita semua ada 3 hal saja kunci kebahagiaan. Berapa banyak di antara kita yang pasti mau mengejar kebahagiaan, betul? Ya kan, mungkin ada yang merasa, wah nanti aku akan bahagia kalau aku sudah punya rumah besar.
Aku akan bahagia kalau aku sudah mencapai posisi jabatan tertinggi. Aku akan bahagia kalau aku sudah memiliki mobil mewah. Aku akan bahagia kalau aku sudah mencapai gelar yang banyak. Aku akan bahagia kalau aku sudah keliling dunia ke Eropa, ke Amerika. Aku akan bahagia kalau anak-anakku sudah kerja semua di luar negeri. Berapa banyak di antara kita yang merasa bahwa kita akan bahagia kalau kita sudah mencapai titik tertentu. Tetapi ternyata apa? Ternyata kita jumpai seperti yang saya katakan sebelumnya, sawang sinawang. Banyak orang yang akhirnya mengeluhkan hidup mereka. Padahal hidup yang mereka keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh orang lain. 3 hal saja hari ini buat setiap kita kunci kebahagiaan buat orang percaya, saudara dan saya. Yang pertama, kunci kebahagiaan buat orang percaya adalah berdamai dengan Allah. Saya ingat perkataan firman Tuhan di dalam Roma pasal 3 ayat yang ke-23, sebab semua manusia telah berbuat dosa. Artinya tidak terkecuali siapapun, saudara. Mau suku apapun, ras apapun, laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, kaya, miskin, siapapun, saudara, setiap manusia itu sudah berbuat dosa. Mungkin saudara yang berkata berbuat dosa, saya nggak bunuh siapapun. Iya betul, bayi baru lahir pun tidak bunuh siapapun, tidak selingkuh, tidak berbohong. Alkitab mencatat sudah berbuat dosa. Dosa dari siapa? Mungkin dosa dari dirinya dia belum buat. Tetapi minimal ada dosa tanggungan. Dia tidak tahu bahwa mungkin papanya dulu selingkuh, kakek neneknya bermain dukun kuasa gelap, nenek buyut 5 keturunan ke atasnya berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan firman, bahkan ada lagi dosa dari Adam dan Hawa. Itu semua turun sehingga waktu bayi lahir, bayi tersebut dikatakan sudah berdosa. Itulah sebabnya kalau manusia mau mencapai kebahagiaan, kunci kebahagiaan yang pertama adalah berdamai dengan Allah. Karena apa? Karena Allah itu sumber bahagia yang sejati. Bagaimana mungkin kita bisa menikmati kebahagiaan yang sejati kalau relasi kita dengan Allah masih rusak? Sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, manusia diusir keluar dari Taman Eden. Manusia itu hubungannya dengan Tuhan itu sudah rusak. Makanya Kristus Yesus Tuhan perlu turun dari sorga jadi manusia. Untuk apa? Berkorban di kayu salib. Supaya darahnya yang suci kudus itu tertumpah. Karena tanpa penumpahan darah tidak akan ada pengampunan dosa. Dan barang siapa yang percaya kepada Tuhan, sungguh-sungguh menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hidup di dalamnya, maka akan diselamatkan. Dan saya percaya ketika relasi dengan Tuhan itu pulih, maka dia boleh menikmati kebahagiaan. Berapa banyak manusia di luar sana yang hubungannya dengan Tuhan itu belum pulih, sehingga bagaimana mungkin kalau dengan Tuhan belum pulih, dia mau mengampuni sesama. Bagaimana mungkin kalau dengan Tuhan belum pulih, dia mau yang namanya mengasihi sesama. Tidak mungkin, saudara. Hari ini, jadilah orang yang sungguh-sungguh berdamai dengan Tuhan. Relasinya baik dengan Tuhan. Dengan kata lain, bertobat, lahir baru. Tidak jaminan loh KTP-nya Kristen itu artinya sudah berdamai dengan Tuhan. Karena bisa saja dia dari keluarga Kristen. Kristen KTP-nya tapi pukul istri jalan terus, selingkuh ya tetap. Berzina ya tetap, narkoba tetap, judi tetap, narkoba dan sebagainya. Artinya apa? Belum sungguh-sungguh hidupnya berdamai dengan Tuhan dan bertobat. Dan saya percaya kalau orang sudah berdamai dengan Allah, maka relasinya dengan sekeliling akan pulih. Saya ingat satu cerita tentang seorang hamba Tuhan yang sudah usia lanjut. Saudara mungkin pernah mendengar namanya. Dia terkenal di Amerika namanya Joyce Meyer. Dia adalah gembala sidang dari sebuah gereja yang cukup besar di Amerika. Dia penulis buku, dia pembicara yang ternama. Bahkan dia punya ministry yang bernama, kalau tidak salah, Hand of Hope. Ya, Hand of Hope ini sudah melayani memberi makan ke 28 negara. 50 negara bagian di Amerika sudah diberi makan, kemudian 28 negara-negara di dunia dia sudah lakukan pelayanan memberi makan, pelayanan sosial. Kurang lebih sudah 370 juta piring makan dibagikan di seluruh dunia. Dan ini pelayanan yang menguras tenaga dan uang yang banyak, tapi dia bisa melakukan itu dengan baik dan luar biasa. Tapi siapa sangka bahwa ternyata seorang yang bernama Joyce Meyer ini punya masa kecil yang sungguh-sungguh tidak mengenakan. Dia seorang wanita, tapi waktu kecil dia mengalami pelecehan seksual oleh ayah kandungnya sendiri. Tetapi apa yang terjadi, saudara, ketika dia mengalami pertobatan, ya, dia sebelumnya tidak bisa mengampuni papanya, dia tidak bisa habis pikir dan tidak bisa terima bagaimana ayah kandungnya bisa melecehkan dia secara seksual. Karena seorang ayah itu adalah cinta pertama dari seorang anak perempuan. Bagaimana kok bisa disalahgunakan seperti itu? Dia pertama membenci sekali ayahnya dan berkata dia ingin bunuh ayahnya, kalau bisa dia tidak mau pelihara ayahnya waktu tua. Lalu apa yang terjadi? Dia berjumpa dengan Tuhan, si Joyce Meyer ini. Dia mengalami pertobatan, lahir baru, dia berdamai hubungannya dengan Tuhan pulih. Sehingga akhirnya apa? Dia bisa mengampuni ayahnya. Dan bahkan ayahnya sudah meninggal sekarang, ya bahkan di hari tua ayahnya,
Tidak ada anak-anak yang bisa mengurus ayahnya selain Josmer ini sendiri. Josmer dikaruniai Tuhan dengan berkat, baik itu materi maupun kesabaran, sehingga mampu mengurus ayahnya sampai ayahnya itu selesai dan berpulang. Artinya kalau orang sudah berdamai dengan Allah, maka sudah pasti dia bisa berdamai dengan sekeliling dan pasti menikmati yang namanya kebahagiaan. Maka dari itu hari ini saya dorong kita semua boleh mengalami yang namanya pertobatan sungguh-sungguh, hidup berdamai dengan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, kunci kebahagiaan yang kedua adalah berdamai dengan keadaan. Saya ingat satu ayat di dalam Kejadian pasal 50, ayat yang ke-20, di mana Yusuf di hari tuanya, saudara-saudaranya pada berkumpul, karena Yakub sudah mati, saudara-saudaranya berpikir, wah ini Yusuf akan balas dendam nih. Karena memang dulu saudara-saudaranya jahat sekali, luar biasa. Tetapi Yusuf mengatakan satu kalimat yang indah, yang terkenal, yang kita semua pernah mendengar. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat, tetapi Allah telah mereka-rekakannya menjadi yang baik buat aku. Artinya apa hari ini? Yang kedua dari ayat tersebut kita bisa belajar, kalau kita mau bahagia, kita harus berdamai dengan keadaan. Kalau saudara nunggu keadaan yang menurut saudara enak, nggak akan pernah enak sampai saudara mati. Karena saya pernah bilang, ya, setiap orang di semua umur berapapun pasti ada aja hal yang dikeluhkan. Umur 17, dia pikir dia happy. Orang yang umur 30 merasa orang umur 17 tuh happy. Tapi orang yang umur 17 merasa aku belum happy karena aku belum besar, aku belum kerja, aku belum punya uang. Tapi begitu dia udah punya uang, umur 24, 25, dia merasa kok beban hidup banyak, tanggungan banyak, belum nikah. Enak ya yang udah nikah malah punya masalah lagi, merasa enak yang belum nikah. Kenapa? Karena anak ini banyak yang harus diurus, bla bla bla. Nanti yang sudah pensiun, orang akan berpikir yang sudah pensiun yang enak, yang sudah pensiun malah berpikir, wah enak yang masih muda ya. Karena apa? Tenaganya masih kuat, bisa punya waktu banyak keliling-keliling. Saya tidak seperti dulu. Artinya kalau kita menunggu keadaan yang baik menurut kita nggak akan pernah bisa menikmati yang namanya kebahagiaan. Makanya kunci kebahagiaan tadi itu seperti kata Yusuf. Ya memang kamu mereka-rekakan yang jahat, tapi akhirnya toh Tuhan mereka-rekakan yang baik. Berdamai dengan keadaan. Mungkin ada di luar sana yang hari ini berkeluh, kenapa sih aku harus mengalami keadaan seperti ini? Orang tua memiliki hutang-hutang. Mungkin saudara memiliki pergumulan yang berat. Mungkin rumah tangganya sedang dilanda pergumulan, bisnisnya sedang digoncang. Anak-anaknya sedang menghadapi tantangan. Hari ini berdamai dengan keadaan itu bukan artinya kita menyerah, bukan. Tetapi kita tahu keadaan seperti ini dan kita mau tetap terus maju bersama dengan Tuhan. Karena waktu kita berdamai dengan keadaan, kita tahu keadaan sedang tidak enak. It's okay. Sama seperti pandemi ini, berdamai dengan keadaan itu bukan artinya kita menyerah, tidak. Tapi jangan menjadi orang yang putus harapan, putus asa. Ya sudahlah, aku nggak mau sekolah, aku nggak mau belajar, aku nggak mau kerja, aku nggak mau pelayanan, keadaan lagi gini, bisnis lagi digoncang. Sekarang di pandemi ini semua orang terdampak, saudara. Pengusaha terdampak. Karyawan terdampak, tenaga profesional yang hidupnya dari profesi mereka juga terdampak. Kalau kita tidak berdamai dengan keadaan, kita menjadi orang yang putus asa, putus harapan, dan akhirnya kita nggak mau maju dengan Tuhan. Tapi orang yang berdamai dengan keadaan, oke, keadaan seperti ini nggak apa-apa, kita maju terus. Pasti ada hal yang bisa kita pelajari. Ayo tetap bisa sekolah, ayo tetap bisa belajar, ayo tetap bisa bekerja, tetap bisa melayani, tetap bisa terus maju melakukan aktivitas, semua untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir, ya, kunci kebahagiaan tidak lain tidak bukan satu ayat yang terkenal di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18 apa? Mengucap syukurlah dalam segala hal. Kalau kita mengucap syukur, itu adalah kunci kebahagiaan. Dan ternyata kebahagiaan itu tidak jauh dari hati dan pikiran. Berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan keadaan, dan bersyukur. Ya, orang yang kaya sekalipun, mobilnya banyak sekalipun, kalau dia cari hal yang dikeluhkan, pasti ada. Bahkan orang yang tidak berpunya sekalipun, pasti ada hal yang dikeluhkan. Orang yang di tengah-tengah, ya, middle class, juga pasti ada hal yang dikeluhkan. Ya, kalau mau dikeluhkan. Orang yang menikah, pasti ada masalahnya. Kalau mau dikeluhkan, ada yang dikeluhkan. Orang yang single, juga punya masalah. Orang yang pebisnis, orang yang kerja ikut orang yang hidupnya dari profesinya, semua pasti punya pergumulan. Kalau semua fokusnya di pergumulan, nggak akan bisa menikmati kebahagiaan. Makanya yang ketiga, kunci kebahagiaan adalah mengucap syukur. Dan saya percaya orang yang mengucap syukur, tandanya orang itu percaya loh pemeliharaan Tuhan. Bangsa Israel, kalau bersungut-sungut, artinya dia ragu, takut, dan tidak yakin dengan pemeliharaan Tuhan. Walaupun di padang gurun, Tuhan bisa pelihara loh. Tuhan bisa kirim burung puyuh. Tuhan bisa kirim roti turun dari sorga. Tuhan bisa buat air keluar dari batu, tiang awan dan tiang api. Makanya hari ini jangan bersungut-sungut, tapi mulailah untuk mengucap syukur. Dan seringkali kita ini sulit mengucap syukur karena kita fokusnya lihat ke orang.
gitu. Ya, saya ingat satu ilustrasi cerita bagaimana ada orang yang jalan kaki ya di pinggir sawah gitu, ya di jalan raya lalu tapi ada sawah di sebelahnya gitu ya. Dia jalan kaki gitu dengan istrinya gandengan, kemudian hujan rintik-rintik. Lewat dari arah berlawanan ini motor. Lalu dia ngomong ke istrinya, enak ya orang tersebut naik motor. Nggak kayak kita jalan kaki, naik motor itu cepet langsung nyampe, bentar lagi nggak kena hujan. Ya sudah, motor itu melewati pasangan suami istri ini, saudara. Lalu dia berjalan terus, tiba-tiba dia berpapasan dengan mobil mewah, Mercedes dengan supir di depan dan laki-laki di belakang si pengusaha. Dan motor itu berkata dalam hati, enak ya orang ini, duduk di mobil mewah, ada supir, ya enak empuk, nggak perlu dia kena hujan, kena panas, bisa naruh barang-barang tanpa pusing tempat. Enak banget orang ini. Dan sementara setelah motor itu lewat, mobil mewah Mercy tadi dengan supir itu kemudian menyalip pasangan suami istri yang gandengan tangan jalan di tengah rintik-rintik hujan. Lalu yang pengusaha tuan di belakang ini bilang ke supirnya, enak ya suami istri itu bisa gandengan tangan. Saya sama istri jarang duduk bareng. Saya sekarang lagi di Jakarta, besok istri saya ke Hong Kong, habis itu balik saya ke Bali, saya nggak pernah ngumpul dengan istri saya. Saudara bisa lihat dari cerita tadi, ternyata tidak ada yang mengucap syukur. Karena yang dilihat orang lain. Yang dilihat orang lain, yang jalan kaki nggak mensyukuri bahwa dia bisa menggandeng tangan istrinya. Yang di motor tidak mensyukuri bahwa dia bisa naik motor lebih cepat daripada orang yang jalan kaki. Yang di mobil tidak mengucap syukur bahwa dia sudah punya mobil dan supir dan melihat kekurangan yang ada pada dirinya ketika dia lihat orang lain. Hari ini mulailah kita mengucap syukur. Karena kunci kebahagiaan yang terakhir itu adalah mengucap syukur. Dan saya percaya saudara, waktu kita belajar mengucap syukur, ada berkat loh menanti. Benar, ada berkat menanti. Walaupun keadaan sulit susah. Sebagai penutup saya ingat satu cerita saudara, saya pernah dalam satu pelayanan naik pesawat gitu ke kota yang cukup jauh, sekitar 3 jaman perjalanan naik pesawat. Lalu itu terbangnya sudah malam. Malam sekali dan saya biasanya kalau duduk di pesawat itu saya senangnya duduk dekat jendela. Kalau siang saya senang lihat pemandangan, tapi kalau malam saya senang untuk langsung bersender kepalanya di dinding pesawat untuk langsung tidur. Karena kalau mau take off kan harus kursinya harus tegak. Nah, saya nggak bisa kalau tidur tegak kecuali kepala saya disenderkan. Nah, saya sudah enak, saya duduknya agak di posisi depan, saudara. Sudah duduknya di posisi depan, saya lupa seatnya berapa gitu ya. Seatnya itu kalau tidak salah, pokoknya depan lah gitu. Di depan ya kelas ekonomi tapi yang depan, saudara. Tiba-tiba baru enak pasang seat belt dan kepala disenderkan, kursi sudah tegap karena saya tahu mau take off, saya nggak mau diganggu, saya mau langsung tidur. Pramugari membangunkan, Pak boleh pindah. Saya mau marah gitu. Tapi Tuhan kayak ingatkan, udah sabar, rendah hati, bersyukur aja. Pindah kemana, Mbak? Pindah ke 3 seat di belakang. Kenapa? Karena yang berapa seat di belakang itu dia buru-buru mau ada kedukaan. Jadi begitu mendarat di kota tujuan dia harus langsung keluar. Karena kan keluarnya biasanya dari depan dengan garba rata, jadi dia lebih cepat. Ya sudah, saya pindah, saudara. Ketika saya pindah, saudara, ke belakang, ya beberapa baris ke belakang, saya langsung seperti tadi, pasang seat belt, tidur. Baru mau tidur, enak saudara, sudah hilang gitu, enak. Pramugarinya bangunkan saya lagi, Pak, maaf bisa pindah. Loh, kenapa? Gitu. Ada orang yang terpisah dengan anaknya, gitu. Ya kan, Bapak boleh pindah nggak biar anaknya yang pindah ke dekat orang tuanya? Saya tadinya mau marah, saya kan juga penumpang yang haknya sama. Ya kan, kalau orang itu terpisah dengan keluarganya, saya terpisah dengan keluarga saya ribuan kilometer. Yang tidak ikut satu pesawat tidak apa-apa. Tapi Tuhan kayak ingatkan, bersyukur aja, bersyukur. Rendah hati aja, ya sudah. Saya pindah, saya ditaruh di paling belakang, saudara, yang memang nggak bisa senderan lagi, karena deket toilet, gitu. Saya ingat banget. Saya mau marah, tapi Tuhan ingatkan rendah hati. Mengucap syukur aja, ya sudah. Dan saya tidur, ini sampai 3 kali, saudara. Jadi kalau coba 3 kali, ini benar-benar sampai 3 kali, saudara. Saya sudah tidur di belakang, gitu. Mau enak gitu, langsung tidur lama. Tiba-tiba, saudara, ternyata saya dibangunkan kembali oleh pramugari. Pak, mohon maaf. Bapak boleh pindah. Saya tadinya udah mau marah. Mungkin kalau orang lain atau saudara di posisi saya sudah marah-marah. Kamu nggak tahu siapa saya. Mungkin ada yang seperti itu. Kalau saya kan nggak mungkin. Gitu. Saya diingatkan, kamu hamba Tuhan. Bapak boleh pindah. Pramugarinya langsung berkata, Bapak pindah ke bisnis kelas. Kenapa? Karena ada orang di bisnis kelas yang terpisah dengan pasangannya. Pasangannya di ekonomi paling belakang. Saya juga nggak ngerti kok bisa begitu ya. Gitu. Tapi di situ saya langsung, wow, kok bisa? Akhirnya saudara, saya dengan sigap, semangat, saya bawa barang saya, pindah ke bisnis kelas, saya duduk
di bisnis kelas. Yang tadi saya mau tidur, saya nggak jadi tidur. Saya agak-agak norak dikit, saya coba-coba semua bisnis kelas, ya kan, peralatannya, fasilitasnya, bahkan sudah dikasih minum di gelas duluan, semua saya nikmati, saya nggak jadi tidur. Tapi dalam perjalanan 3 jam itu saya merenung, ternyata ada berkat ya, di balik mengucap syukur. Ketika kita tidak bersungut-sungut, kita berdamai dengan keadaan, kita mengucap syukur, maka kita akan menikmati berkat yang dari Tuhan. Mari sama-sama saya berdoa, kita semua boleh sungguh-sungguh menikmati kebahagiaan, ya, sungguh-sungguh menikmati kebahagiaan dari Tuhan. Kuncinya ada 3. Yang pertama, kunci kebahagiaan itu adalah berdamai dengan Allah. Yang kedua, berdamai dengan keadaan. Dan yang ketiga, mengucap syukur senantiasa. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman yang boleh kami dengarkan pada hari ini, meteraikan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan hamba berdoa buat setiap pendengar dan penonton program ini dimanapun berada, mereka boleh sungguh-sungguh menikmati kebahagiaan. Bukan karena keadaan yang mereka inginkan itu terjadi. Karena kalau nunggu keadaan sempurna, nggak pernah ada kesempurnaan itu tiba. Tapi kami percaya Tuhan, ketika kami berdamai dengan Tuhan, relasi kami dengan Tuhan pulih, kami boleh menerima keadaan oke, seperti ini tidak apa-apa, maju terus dengan Tuhan, dan kami mengucap syukur, maka kami boleh menikmati kebahagiaan sejati bersama dengan Tuhan. Hamba berdoa buat setiap pendengar, penonton acara ini yang dalam pergumulan hari ini, bahkan di tengah pandemi ini, Tuhan berkati, Tuhan pulihkan. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia, penduduknya dari Sabang sampai Merauke, Presiden kami Joko Widodo, jadinya para menteri TNI Polri, para birokrat semua Tuhan yang ada di pemerintahan. Kami juga berdoa bagi para gubernur, wali kota, bupati dalam posisi mereka masing-masing. Kami berdoa Tuhan bagi para relawan, tenaga medis, orang yang bekerja di garda terdepan melawan pandemi ini. Kami berdoa bagi masyarakat Indonesia yang terdampak dalam pandemi ini, baik para pengusaha, karyawan, para pegawai maupun juga tenaga profesional dan masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Tuhan berkati, Tuhan pulihkan. Kami berdoa bagi gereja-gerejamu, juga secara khusus Gereja Orang Beriman Kampus Surabaya, dalam pelayanannya, dalam programnya, dan setiap kebutuhannya. Terpujilah namamu kekal selamanya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Mari saudara angkat kedua tanganmu, arahkanlah pandangan hatimu ke hadapan Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Kasih dari Allah Bapa di sorga, penyertaan cinta dan damai sejahtera Shalom dari Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, serta persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, menyertai kita semua hari ini sampai Maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin.